Ibu Yat, ini saya sedang berada di seperti di sebuah taman gitu. Tapi tamannya taman horti. Ini kalau sahabat tani bisa melihat di sekeliling saya itu ada berbagai macam tanaman, ada dari tomat, cabai, apalagi ini terong, kangkung, sayur-sayur, berbagai macam sayuran, dan juga saya lihat di sebelah ada budik damber, betul nggih? Betul. Budik damber. Sebetulnya tidak punya trik khusus, hanya kebetulan keterbatasan fisik saya hanya memang mengandalkan teknologi terkini. Jadi 10 titik itu ada 10 pengelolaan. Betul, 10 pengelolaan, 10 administrasi. 10 administrasi. Mungkin langkah saya tertinggal oleh harapan saya. Saya punya harapan semua pekarangan, terutama yang masih lahan hidup di Tambak Sari ini, semuanya tidak hanya ditanami sayur dan buah, tapi juga bisa tanaman-tanaman yang indah-indah. Tanaman hias gitu ya. Selamat datang di panggung penyuluhan Senior Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini saya sudah berada di tempat yang sangat istimewa menurut saya. Dan di sebelah saya sudah ada beliau Ibu Siti Yatimah. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Mbak. Ibu Siti atau Ibu Yatimah atau siapa ini? Buyat begitu. Oh Buyat, oke, selamat siang Ibu Yat. Oke sahabat Tani, sebelumnya tidak henti-hentinya saya mengingatkan kepada sahabat Tani semua bahwa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan paling tidak 3M. Yang pertama adalah memakai masker, kedua mencuci tangan dengan sabun, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Ibu Yat, sepertinya kita sudah lebih dari 1 meter ini kayaknya ya. Ya, saya tak jaga ini jarak. Kita di lahan gitu ya. Jadi gimana nih kalau biar ngobrolnya lebih enak lagi, kita buka maskernya aja. Setuju nggih? Boleh. Boleh nggih, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu Yat, sudah terlihat cantiknya ini Ibu Yat di sebelah saya. Terlihat sekali ini dari dalamnya inner beauty gitu. Baru pertama ketemu aja saya sudah gimana gitu. Sepertinya Ibu ini sangat cantik sekali dari dalamnya. Oke, Ibu Yat adalah ibu dari Kepala Desa Tambak Sari, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen tentunya. Ibu Yat, ini saya sedang berada di seperti di sebuah taman gitu. Tapi tamannya taman horti gitu. Dan ini sangat menarik bagi saya karena membuat saya itu refresh gitu, melihat sesuatu yang segar-segar. Ini kalau sahabat tani bisa melihat di sekeliling saya itu ada berbagai macam tanaman, ada dari tomat, cabai, apalagi ini terong, kangkung, sayur-sayur, berbagai macam sayuran, dan juga saya lihat di sebelah ada budik damber, betul nggih? Betul. Budik damber. Dan ini ada di sebelah rumahnya Ibu Yat sendiri nggih? Nah, Bu Yat, ini sebenarnya apa sih? Bisa dijelaskan nggak untuk sahabat tani kita di rumah? Semuanya berawal dari keprihatinan, Mbak. Saya sebagai warga Tambak Sari, khususnya menjadi istri Kades Tambak Sari, sangat terpanggil dengan kondisi lingkungan pekarangan rumah di Tambak Sari. Desa kami memang sebetulnya strategi sekali, desa yang menghubungkan 2 kecamatan dan di jalannya itu beraspal. Kanan kiri banyak pekarangan yang kosong. Nah, saya prihatin kepiye carane yo biar ibu-ibu itu mau menanam, paling tidak untuk kepentingan pribadi sendiri, keluarga, syukur-syukur bisa dijual. Itu awalnya begitu. Awalnya dari keprihatinan, sangat bikin terenyuh saya gitu. Ternyata awalnya dari keprihatinan seorang istri dari Kepala Desa Tambak Sari. Kalau boleh tahu ini Kepala Desa dari tahun berapa? Baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun ini, dan sekarang hasilnya itu sudah lumayan sangat baik menurut saya gitu ya. Dan Bu Yat sendiri ini lalu kemudian berpikir gitu, bagaimana caranya agar sekitar jadi di sini itu banyak pekarangan yang tidak digunakan. Betul, begitu ya, lahan tidur. Lahan tidur, lahan kosong yang seharusnya itu bisa dimanfaatkan karena sangat potensial juga ya Ibu ya, dari struktur tanahnya mungkin atau lokasinya yang sangat strategis tadi, menghubungkan 2 kecamatan sekaligus, yaitu Kecamatan Buayan, itu kantornya paling 50 meter. Oh, sudah Kecamatan Buayan. Betul. Kecamatan Buayan dan Kecamatan Kuarasan sendiri. Nah, kemudian dari keprihatinan itu, apakah tiba-tiba langsung terjadi seperti ini? Apakah ada dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen ya? Itu gimana ini Bu? Tahun pertama
suami saya menjabat menjadi kades, ada pandemi, Mbak. Nah, musibah itu yang menjadikan kami prihatin, tidak bisa kumpul-kumpul dengan ibu-ibu, kemudian ibu-ibu pada nganggur. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana ya kalau kita tanam-menanam. Akhirnya dilalah itu, Mbak, ada program P2KP. Ada dari Kebumen di Setapang, kami diberi bantuan 30 juta. Di antaranya rumah bibit itu Arum Sari, saya beri nama Arum Sari, dari bahasa nama desa Tambak Sari, biar Tambak Sari itu bertambah harum namanya. Harum namanya. Gitu, desa kecil di pinggiran kecamatan paling ujung ini. Paling ujung ya, sudah berbatasan dengan kecamatan sebelah. Gitu. Jadi ternyata niat baiknya seorang Ibu Yat ternyata didukung oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen melalui program P2KP. Ya, jadi P2KP adalah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Betul, dan kelompok ini, mohon maaf, kelompoknya sudah KWT atau belum, Ge? Belum. Oh, belum. Tapi nanti pasti menuju ke KWT ya. Insya Allah. Jadi kelompok PKK saja ya, baru tim penggerak PKK Desa Tambak Sari yang mendapatkan program P2KP dengan guliran dana atau barang ini yang tadi 30 juta. Hanya berupa barang saja. 30 juta dan sekarang sudah sampai sebesar ini. Dan kalau saya dengar itu kayaknya di setiap titik, setiap RT itu ada kebun seperti ini. Luar biasa sekali, sahabat tani. Ini patut ditiru. Amin. Lebih bagus pengembangannya, Mbak, ketimbang aslinya. Karena kebetulan kemarin dilalah kami punya hajat, akhirnya diratakan semuanya. Terus kami kembangkan, kami kembangkan kembangkan semua titik, semua RT. Ibu RT saya panggil, bagaimana mau ndak ada tawaran seperti ini. Akhirnya alhamdulillah lebih bagus pengembangannya ketimbang pusatnya. Jadi ada berapa RT ini? Ada 9 RT. 9 RT dan untuk yang pusatnya ada 2 titik ya kalau tidak salah ya. Dan ini salah satunya yang tadi dikatakan oleh beliau, ini itu belum terlalu bagus dibandingkan dengan titik-titik yang lain, justru yang pengembangannya gitu. Yang memang penting lebih hanya bagus menyediakan bibitnya saja. Kalau bibitnya karena di sini pusatnya gitu ya, bisa dibilang pusatnya itu ada rumah bibit dan nantinya untuk 9 titik dari ini itu kan pengambilan bibitnya dari sini. Betul. Oke, luar biasa sekali. Dari tadi ini saya belum berhenti ini berdecak kagum seorang Ibu Yat itu gitu, dengan semangatnya yang begitu tinggi. Dan saya lihat juga ibu-ibu anggotanya di sini. Ini dalam satu RT berarti ya, anggotanya yang sangat antusias, yang sangat semangat, begitu semangat, tidak memandang umur juga. Tadi ada yang ibu muda, ada yang sudah sepuh juga, semuanya semangat. Seorang istri dari kepala desa, ini triknya apa ini? Kok bisa sampai seperti ini gitu? Bisa dibagi-bagi dong sama sahabat tani kita semua. Monggo. Sebetulnya tidak punya trik khusus. Hanya kebetulan keterbatasan fisik saya. Saya hanya memang mengandalkan teknologi terkini. Saya punya grup RT RW. Setiap kali kita punya gerakan, pasti saya hanya lewat grup saja. Tidak ada undangan tertulis, tidak ada woro-woro, hanya diam, tetapi yang penting bisa menggerakkan semua lini begitu. Jadi keterbatasan fisik itu tidak akan menghalangi kita untuk berkarya dan berkreativitas, bukan begitu Ibu ya? Kemudian untuk tadi ini sudah dijelaskan bahwa awalnya memang dari niatan Ibu Yat yang kemudian didukung oleh program dari pemerintah dalam hal ini di Setapang, yaitu P2KP gitu. Dan kemudian untuk pengelolaannya ini saya juga penasaran bisa sampai berkembang sampai ke 9 titik yang berikutnya. Itu berarti pengelolanya ini sudah sangat terstruktur ya, bagus manajemennya gitu. Ini yang mengelola berarti dari pengurus PKK sendiri gitu ya? PKK sendiri. Per RT? Per RT. Jadi 10 titik itu ada 10 pengelolaan? Betul. 10 pengelolaan, 10 administrasi. 10 administrasi, bisa dibayangkan sahabat tani kalau saya sendiri membayangkan satu pengelolaan saja dengan satu administrasi dari berbagai pengurus yang notabene ada beberapa kepala gitu. Itu agak rumit. Ini ada 10 administrasi, 10 pengelolaan, 10 titik.
Oke Ibu Yat, jadi tadi katanya nggak ada trik-trik khusus ya, tapi Enggak lah, mengalir saja apa adanya. mengalir saja. Jadi begitu alami, begitu natural. Seorang Ibu Yat yang sangat, saya yakin niatannya itu sangat tulus ya, demi kesejahteraan para anggotanya tentunya, dan untuk desanya, kemajuan desanya yang tadi kita katakan desa kecil di pinggiran kota kecamatan gitu ya. Dan kemudian saya kepingin tahu ini untuk Ibu Yat, ada nggak sih harapan untuk ibu-ibu pada khususnya ya, tapi untuk petani di desa Tambak Sari, betul ya? Tambak Sari pada umumnya, harapan ke depan ini apakah ini harus sampai di sini saja atau gimana ini? Oh tidak, Tentu tidak ya. Saya punya harapan yang Sangat besar. Mungkin langkah saya tertinggal oleh harapan saya. Saya punya harapan semua pekarangan, terutama yang masih lahan tidur di Tambak Sari ini, semuanya tidak hanya ditanami sayur dan buah, tapi juga bisa tanaman-tanaman yang indah-indah. Tanaman hias gitu ya. Tanaman hias juga, dan tanaman keras yang jelas bisa mendongkrak perekonomian ibu-ibu yang konon ceritanya Tambak Sari ini di pedalaman, Mbak. Ini di pedalaman ya? Mbak bisa lihat sendiri lokasinya di jauh dari perkotaan. Tapi lumayan ramai menurut saya, Bu. Dari tadi siwar-siwar kendaraan juga. Hanya begitulah membujur antara Kecamatan Buayan sampai jadi memang strategis juga di situ ya lokasinya. Dan tadi saya perjalanan ke sini ada beberapa saya melihat kebun-kebun seperti ini memang. Tadinya itu yang di pinggir jalan, yang di dalam-dalam juga ada. Iya, yang di dalam juga ternyata ada juga, dan ini yang katanya itu kurang bagus, menurut saya itu sudah bagus banget. Nah, ini untuk belum. Ini luasannya ada berapa meter ya, Bu? 30 ubin. 30 ubin berarti 30 kali 14 meter persegi ya. Ada 30 ubin, ada berapa macam tanaman ini? Dari awalnya baru 7 macam bantuan dari Distapang. Kemudian kami dibantu oleh BPP Kuarasan, itu yang dikomandani Pak Junanto. Saya ditambahi bibit-bibit. Bibit-bibit bermacam-macam, ada tomat, ada kobis, ada poce, ada brambang dan lain sebagainya. Ada kangkung juga ya, ini kangkungnya juga termasuk bayam merah. Ini ada lelenya nggak Bu ini? Ada ternyata. Saya kemarin sore bisa baru untuk makan-makan. Wah, saya telat ternyata sama nih. Yang penting dimanfaatkan bersama. Tapi sudah dimasukin bibit lagi ya? Bibit lelenya sudah kecil. Ya? Nah, kira-kira berapa kali lagi nih? Berapa bulan lagi? Ya, sebulan udah itu kok. Oke, sebulan lagi saya main ke sini loh, tempat Bu Yat loh. Amin, saya tunggu. Tapi saya kepingin ikut panen juga sih sebenarnya. Oke, Budik Dambernya juga lumayan banyak. Ini termasuk salah satu dari yang pengadaan tadi BDKP ya. Betul. Dan ternyata dimanfaatkan. Belum berkurang kan, Bu? Belum, malah bertambah. Malah bertambah. Itu justru yang diharapkan oleh pemerintah kita, bahwa pemerintah memberikan bantuan kita adalah sebagai stimulan. Stimulan, tidak boleh, paling tidak mempertahankan. Jangan sampai berkurang, dan lebih baik lagi jika bertambah seperti yang ada di kelompok PKK Arum Sari Desa Tambak Sari ini. Nah, ini kan tadinya masih kelompok PKK nih. Ada niatan nggak nih untuk jadi kelompok wanita tani yang resmi? Ada tentu. Ya, kami sudah mengundang BPP. Besok siang ada pertemuan rutin PKK. Kami sudah planning masing-masing RT, kami sudah membuat daftarnya dulu sebelum dari BPP Rawuh. Kami insya Allah sudah siap untuk menjadi wadah wanita tani. Pas banget ini, besok siang ternyata. Oh, saya terlalu gasik kesininya gitu. Kalau saya kesininya sudah besok siang atau besok sore pasti sudah terbentuk. Kami tunggu menjadi di Balai Desa Tambak Sari. Ya, kelompok wanita tani Arum Sari. Betul. Yang namanya sangat bagus, ini tujuannya untuk mengharumkan juga ya nama Desa Arum, Tambak Arum itu. Oke, KWT sekarang dari stimulan pemerintah yang bantuan sebesar 30 juta ya dalam bentuk kebun bibit, dan kemudian bibit yang lain ada benih-benih, ada pupuk, Budik Damber dan lain sebagainya, dan kemudian sampai bisa sebesar ini. Yang kedua, dari hanya kelompok PKK saja, tim penggerak PKK, dan kemudian menjadi sebuah kelompok wanita tani, itu termasuk pencapaian yang luar biasa loh menurut saya, Ibu.
ini apakah Ibu ini, saya nggak percaya loh kalau nggak ada trik-trik khususnya. Tentunya ada campur tangan dan dukungan dari BPP, gitu ya, Balai Penyuluhan Pertanian yang tadi katanya dikomandani oleh Bapak Junanto Nugroho. Jadi aktif ya PPL-nya aktif sekali, ya. sering rawuh ke sini, Ya, mengajari kami bagaimana menyemai, bagaimana menanam, sampai ke pemanenan. Iya, betul. Gitu. Diajari memasaknya juga nggak ini? Belum. Tentu ibu-ibu lebih jago lagi ini kalau masalah memasak. Ya, jadi sahabat tani, peran penyuluh pertanian tidak hanya di seputar tanaman pangan saja, tetapi di hortikultura, pemanfaatan pekarangan seperti yang ada di Desa Tambaksari ini sangatlah penting. Bukan begitu ya Ibu? Nah Bu ya, tadi ini kan banyak sekali tanaman, ada dari sayuran dan buah ada, juga ada lele juga. Ini hasilnya itu untuk konsumsi sendiri untuk kebutuhan anggota, atau untuk pemasarannya sampai keluar daerah, keluar kecamatan, atau gimana nih? Awalnya memang kami mengutamakan untuk anggota. Jadi kalau panen dibagi rata. Ada tomat dibagi rata, kangkung dibagi rata. Pokoknya biar menikmati semuanya. Kemudian panennya melimpah. Akhirnya kami membuat MOU dengan di RT kami itu ada pondok pesantren besar, namanya Pondok Pesantren Al Kamal. Kami membuat MOU. Akhirnya menampung semua hasil bumi, hasil tanaman dari Arumsari 1 sampai 9. Berapapun diterima oleh Pondok Pesantren Al Kamal. Sekali. Jadi sudah untuk memasok ke Pondok pesantren. Pondok pesantren. Itu ribuan santrinya. Santrinya ribuan. Ya, nanti Mbak bisa berkunjung ke sana, berdekatan dengan Arumsari 9. Oh, jadi ada sebelahnya juga ada kebun seperti ini ya. Betul. Oke, untuk konsumsinya, untuk permintaan dari pondok pesantren juga. Ternyata karena untuk kalangan sendiri sudah berlebih ya, karena saya lihat juga sebanyak ini kayaknya ibu-ibunya kalau cuma dibagi rata dapatnya banyak banget ini. Saya juga pengen kebagian juga jadinya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi pemasarannya tadi tetap dikelola ya. Jadi pemasarannya itu tetap ada pengelolaan kas, misal gitu ya, pengelolaan manajemennya gitu oleh ibu-ibu RT tentunya. Dan itu yang bikin saya takjub, itu ada 10 pengelolaan, 10 administrasi gitu untuk 10 RT. Oke Ibu ya, jadi tadi ini saya nggak bosan-bosan nih mengulangi, ada 10 titik. 10 titik itu yang awalnya tadinya hanya 1 titik untuk demplot ya, percontohan, nama kebun bibitnya juga yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen. Nah, bisa sampai ke 10. Ini apakah, saya curiga ini, apakah ada dukungan dari pihak lain atau gimana ini? Apa swadaya atau gimana ini Bu ya? Saya memang awalnya gendu-gendu rasa dengan suami, kalau P2KP hanya 1 tempat, rasanya kok kurang heboh, kurang merata, kurang adil. Akhirnya saya dalam rapat di Balai Desa, saya juga mengajukan usulan bagaimana kalau P2KP didukung dari dana desa. Akhirnya alhamdulillah Pemdes itu seperti gayung bersambut, dikucurilah dana dari Pemdes untuk membeli bibit-bibit itu sebanyak 4 juta dan kami kembangkan di 10 titik itu. Kemudian diberi ada tanah, karena untuk menanam itu kan butuh tanah dan pupuk, juga diberi dari Pemdes. Ada bambu untuk sekedar membuat pagar. Kemudian yang lebih hebat lagi, bapak-bapaknya itu ikut kerja bakti, karena ibu-ibunya kan tidak bisa mencangkul. Bisanya hanya yang halus-halus dan yang tidak terlalu berat. Itu siang malam ternyata di masing-masing RT bapak-bapaknya ikut berperan serta. Sering saya terkaget-kaget dengan kegiatan di tiap-tiap RT yang tidak terjangkau saya karena keterbatasan saya. Ternyata malam-malam jam 10 itu juga sedang kerja bakti. Biasa sekali. Iya, itu alhamdulillah memang tidak hanya dukungan uang, tapi dukungan tenaga dan dukungan moral yang penting. Itu yang paling penting. Oke sahabat tani, ternyata benar kecurigaan saya. Jadi ada dukungan dari pemerintah desa yang juga sangat luar biasa.
Jadi tidak hanya dukungan material saja, Betul. tetapi tenaganya bapak-bapaknya juga. Kemudian yang paling penting adalah dukungan moralnya itu. Dan semuanya ini bisa mengantarkan desa Tambak Sari menjadi juara satu lomba pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten pekarangan Kebumen. tingkat Kabupaten Kebumen. Amin, Sahabat Tani. alhamdulillah. Jadi juara satu lomba pemanfaatan pekarangan tingkat kabupaten. Gimana ini rasanya, Ibu? Wah, awalnya enggak mengira Mbak, saya betul-betul tidak ada bayangan, Nggak ada mimpi gitu nggak ya? ada mimpi apapun. Kami hanya pokoknya bekerja, berlatih menanam, itu saja, tidak punya bayangan akan menjadi juara satu. Karena hasilnya ya begini. Tapi memang Tambak Sari ibu-ibunya luar biasa semangatnya. Banyak ibu-ibu muda di tim penggerak PKK itu ratusan jumlahnya. Ratusan jumlahnya. Dan sepertinya yang membuat juara adalah yang pertama adalah semangatnya. Amin. Dan yang kedua adalah memang bagus sih ini. Saya mau bicara apa lagi, memang adanya bagus gitu, layak untuk menjadi juara gitu. Nah, setelah menjadi juara satu, apakah ini akan membuat lebih semangat lagi atau gimana ya? Insya Allah semangat lagi. Tentunya ya, lebih semangat lagi nantinya mungkin setelah juara di tingkat kabupaten, nanti lanjut ke tingkat provinsi dan syukur-syukur ke tingkat nasional. Amin. Matur nuwun doanya. Ya, amin, semoga saja ya, asal tetap ada dukungan dari pemerintah desa, kemudian dukungan moralnya. BPP juga tidak lupa, para penyuluh kita yang senantiasa mendampingi gitu ya. Rajin kan ya Pak Jun kesini ya? Rajin banget. Dengan gitu. Stafnya Mbak Kiki, Bersama Budar Kiki, dan lain ada sebagainya. Mas Haidar dan Budar gitu ya. Juga Bu Titis dari Kebumen itu juga sering tindak ke sini. Oh, Bu Titis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen, bidang ketahanan pangan. Betul. Bu Titis juga sering berkunjung ke sini. Sering, alhamdulillah. Oke, jadi dukungannya itu tidak hanya dari pemerintah, dari anggotanya sendiri itu. Betul, anggotanya yang katanya sampai ratusan, kemudian ada dukungan dari pemerintah desa, dukungan dari kabupaten, dan sahabat tani sampai waktunya kita ke closing gitu. Dan untuk Ibu Yat sendiri, adakah pesan-pesan atau pesan moral yang sepertinya saya tuh kagum sekali ini dengan Ibu Yat, pesan moralnya untuk sahabat tani yang ada di rumah, terutama untuk ibu-ibu PKK itu bisa disampaikan, monggo? Khususnya untuk ibu-ibu PKK Desa Tambak Sari yang tergabung dalam tim penggerak PKK Desa Tambak Sari, semoga ke depan tidak berhenti sampai di sini, tidak hanya menanam sayur dan buah saja di halaman rumah masing-masing. Semoga ke depan kita bisa mengangkat derajat wanita-wanita di Desa Tambak Sari, entah itu dari hasil tanamannya atau dari hasil olahannya. Misalnya dibuat minuman atau dibuat makanan kering atau apa saja yang bisa menghasilkan inovasi baru, makanan yang kreatif, karena sekarang sedang berkembang teknologi yang kreatif. Sahabat tadi, seperti pesan beliau bahwa kita itu tidak boleh berhenti sampai di sini saja. Jadi dengan kondisi yang seperti sekarang ini, kita harus tetap untuk semangat untuk mengembangkan begitu ya, agar berinovasi tidak hanya di on farmnya saja, tapi di off farmnya tadi seperti ada hasilnya untuk pengelolaan hasilnya ya, hasil olahannya dibuat seperti makanan kering dan lain sebagainya. Oke sahabat tadi, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Mercy, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Ibu Yan. Nanti maskernya bisa dipakai lagi, monggo.